barunya itu yang betul-betul baru. Jangan kemudian menumpukan pada batu bara lagi yang berubah bentuk. Sama aja, kalau batu bara berubah bentuk, maka eksploitasi meluas, dampak CO2 emission tetap aja. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU, tapi sebenarnya kan sumbernya batu bara. Ada penghalusan gitu ya, ini seolah-olah sebenarnya dari uap, padahal ya uap yang dibakar dari batu bara gitu ya. Halo, selamat pagi, balik lagi bersama saya di podcast Energy on Point, Renewable Energy Value for All. Sekarang ini kita akan membahas soal menerka masa depan energi terbarukan. Bersama saya sekarang ini udah ada dua ahli. Yang satu adalah Bapak Profesor Dr. Wahyudi Kumarotomo, MPP, ahli kebijakan publik ya Pak ya, dari Universitas Gadjah Mada. Terus ada juga Dr. Rahmawan Budiarto, STMT, ahli energi terbarukan Universitas Gadjah Mada juga. Ini kita mau bahas dulu soal energi terbarukan dalam wacana global gitu. Karena kan kita tahu kalau dunia ini sedang kejar target untuk bagaimana caranya supaya tidak meningkatkan suhu sampai 1,5 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Sebelumnya 2 derajat Celcius. Gitu. Salah satunya dengan mengurangi buangan emisi. Gitu. Nah ini kalau melihat dari segi prinsip-prinsip environmental social governance atau ESG itu, gimana melihat arah perkembangan energi global sekarang ini gimana sih? Mulai dari baik. Kalau kita melihat prospek energi dan pemakaiannya di Indonesia dan secara global, ini memang mau tidak mau akan secara langsung berdampak pada kita. Setiap orang sekarang itu dalam kegiatan sehari-hari itu tergantung kepada energi. Dan kita bisa melihat bahwa kita tidak akan mungkin misalnya saja berangkat ke tempat kerja, ke kampus dengan cara yang efisien tanpa bantuan energi yang kita pakai, entah itu mobil atau kendaraan umum. Juga sehari-hari kita menggunakan gadget, itu sumber utama untuk memastikan gadget itu tetap nyala, itu artinya dari energi listrik. Dan kebutuhannya semakin besar, tapi masalahnya adalah bahwa konsumsi energi yang begitu besar itu mengakibatkan banyak persoalan lingkungan, terutama apabila kita masih memiliki ketergantungan yang begitu besar kepada energi fosil, energi yang tidak ramah lingkungan. Dan itu tadi Mbak Kiki juga sudah sampaikan bahwa dampaknya bukan hanya nasib 1-2 orang, tapi nasib 8 miliar lebih orang di seluruh bumi ini. Karena kalau kita tidak bijaksana menggunakan energi, kita sudah rasakan sekarang perubahan iklim, kemudian juga kita melihat begitu banyak lingkungan habitat dari satwa dan tumbuhan yang juga kembali sebenarnya kepada manusia, itu rusak karena perubahan iklim dan juga karena pemakaian energi yang tidak bijaksana. Makanya sebenarnya sekarang ini tidak ada pilihan lain sebenarnya, apakah kita akan tetap bisa lebih bijaksana mengelola energi dengan baik, dengan tetap memastikan penggunaan energi baru terbarukan, ataukah kita kembali ke pola lama di mana semua orang ya menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal jelas reaksi dari adanya perubahan iklim itu sudah kita rasakan sekarang ini di mana-mana secara global. Di Eropa musim yang tidak pernah begitu panas itu ternyata sudah ada istilahnya musim di mana overheated, cuaca yang mengakibatkan begitu banyak orang terkaget, itu juga mengakibatkan korban jiwa. Sementara kita di tanah air juga ada kelangkaan pangan. Pada saat yang sama
hujan berlebihan mengakibatkan dampak kebencanaan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sedang berada dalam situasi seluruh global ini yang tidak sedang baik-baik saja. Generasi muda ya sekarang mungkin masih melihat bisa menyalakan handphone setiap saat, tapi kalau energi itu mengalami krisis karena berbagai macam persoalan lingkungan, dan kita tidak mengantisipasi itu sejak sekarang, maka memang akan jauh lebih besar masalah yang kita hadapi. Bukan saja oleh bangsa Indonesia, tapi seluruh umat manusia di bumi. Begitu. Jadi udah bukan salah satu pilihan lagi, udah keharusan untuk kita mulai beralih transisi energi menjadi energi terbarukan. Betul. Kalau Pak Rahmawan gimana Pak? Bagaimana Bapak ngelihat perkembangan energi secara global? Pertama kali kita garis bawahi bahwa ini kita bergerak bertransisi berubah. Dan transisi itu di mana-mana bertahap, step by step. Hanya yang bisa kita lihat bahkan secara gamblang, transisi itu berbeda kecepatannya antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan di dalam satu negara antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Dan pilihannya bertransisinya itu juga berbeda polanya, karena setiap negara mempunyai konteks masing-masing. Konteksnya macam-macam, kemampuan teknologi, kemampuan ekonomi, sistem politik, dan seterusnya. Itu berbeda. Ini yang membuat transisi itu beragam. Hanya ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Jadi sebenarnya kalau di transisi energi yang kita berlomba masuk ke sana, itu ada dua hal, yaitu efisiensi energi dan energi terbarukan. Kali ini kita akan melihat energi terbarukan. Energi terbarukan jelas naik. Ada hikmah besar sebenarnya, yang kalau tahun 70 itu energi terbarukan terbantu dalam tanda petik, karena ada embargo minyak tahun 70-an. Nah sekarang sebenarnya ada hikmah perang Ukraina. Tahun 70-an kurang lebih disikapi dengan akselerasi research and development. Ukraina yang sekarang meletus perangnya, moga-moga segera selesai, walaupun kita belum melihat di kapan gitu ya, belum terlihat cahaya di ujung terowongan gitu ya. Ukraina itu juga sebenarnya dari sisi energi terbarukan itu hikmah besar. Orang yang dulunya terlena, negara yang terlena bahwa nggak ada masalah dengan impor gas, nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah, gampang dengan pipa dan seterusnya. Begitu ada masalah gas, dan itu real, hari ke hari real, maka negara Eropa mau nggak mau mempercepat. Salah satu yang dapat durian runtuh adalah hidrogen, yang dulunya gitu-gitu aja, wah itu sekarang luar biasa. Nah hikmah itu menyebar. Sementara itu kalau kita lihat sebenarnya konteksnya tidak hanya lingkungan, ya tadi yang disebut oleh Prof. Wahid tadi itu, tapi ada keharusan utamanya yang terlihat di negara-negara pengimpor. Indonesia termasuk di antaranya. Indonesia dalam tanda petik masih bisa merasa aman karena mempunyai cadangan, bukan hanya sumber daya, karena sumber daya dan cadangan itu beda. Lebih pasti cadangan batu baranya besar, tetapi ada berbagai macam tantangan eksternalitas di sana. Gas menipis itu dalam arti nggak bisa sewenang-wenang kita pakai karena terbatas, tidak seperti batu bara. Minyak sudah lama kita menjadi pengimpor. Nah, minyak terutama yang sudah lama kita mengimpor, dan makin lama subsidinya makin besar, beban impornya makin besar. Bahkan orang yang melihat gas LPG itu santai-santai saja, tapi menggerogoti APBN juga. Nah, hal semacam itu mau nggak mau kita mau masuk ke energi terbarukan. Jadi betul apa yang dikatakan kita yang di energi terbarukan sejak tahun, utamanya sejak awal 2000. Saat di mana energi terbarukan itu di sini lebih dikenal sebagai energi alternatif. Waktu itu kita bilang, ganti dong, jangan sebut alternatif. Someday dia akan jadi mainstream. Karena memang kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan, ini sudah mencekik nih. Kalau kita mau tenang-tenang aja nggak bisa. Jadi energi terbarukan itu memang bergerak naik.
peperangan. Ya, bahkan kalau kita lihat negara yang masih berlimpah ruah fosil misalnya Uni Emirat Arab beralih ke energi baru nuklir. Dia sudah punya. Jadi ada mindset yang berubah memang. Mindset di komunitas, mindset dan secara global, lokal itu bergerak ke arah energi terbarukan. Ya, tadi juga bahas soal perang Ukraina gitu ya. Di satu sisi ada dampak positifnya ya, dampak positif dari segi bagaimana banyak negara kemudian eksplorasi energi terbarukan gitu. Tapi juga ada dampak negatif dari segi eksplorasi batu bara di Indonesia gitu, salah satunya bahwa kan batu bara juga salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ya, 40% kalau nggak salah di secara global gitu. Dan ada dualitas di sini gitu. Gimana Bapak sekalian ngelihat soal itu? Ya, kalau dari segi kebijakan, kalau kita mau betul-betul melakukan transisi, dan tadi sudah dikatakan bahwa ini bukan pilihan, ini sesuatu yang harus diambil dan kalau bisa diakselerasi. Juga kita melihat bahwa banyak negara sudah bergerak ke sana. Yang perlu kita perhatikan dari segi bagaimana kebijakan ini bisa dipercepat, diakselerasi, itu memang kita harus memastikan penggunaan energi yang baru dan terbarukan, EBT, itu betul-betul memperoleh dukungan dari segi kebijakan maupun dari segi bagaimana perubahan perilaku masyarakatnya. Nah, dari segi kebijakan misal saja, kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya sumber-sumber energi baru terbarukan itu melimpah. Energi surya, kita sebagai negara tropis itu melimpah gitu ya. Tidak memiliki dampak lingkungan seserius kalau kita menggunakan energi fosil. Itu mestinya bisa kita pastikan itu dipakai, dan tentu saja pola konsumsi energinya itu membutuhkan perubahan pola pikir yang masif gitu ya. Artinya bukan hanya 1-2 orang di tingkat perumus kebijakan, tapi seluruh masyarakat. Nah, sayangnya dari segi kebijakan ini nggak sambung seringkali antara yang hulu dengan yang hilir. Yang hulu misalnya saja untuk pembangkit listrik misalnya saja, kita sama-sama tahu listrik menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi untuk menjadi pembangkit listrik itu tahun 2003 tadi sudah disebutkan, kita sama-sama lihat bahwa Indonesia bukan lagi menjadi negara pengekspor minyak. Jadi kita sudah mengimpor, dan subsidi untuk memastikan bahwa harga BBM di dalam negeri itu tetap murah, seperti kebiasaan dulu selama Orde Baru tahun 70-an, 80-an sampai awal 90-an, itu tidak bisa lagi dilakukan karena apa? Pertama, cadangan minyak kita tinggal sedikit, sumur-sumur minyak kita di Arun, di Cepu yang masih ada, tetapi sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dari konsumsi BBM di seluruh Indonesia. Dan karena itu kita harus mengimpor. Impor tentu saja mengakibatkan APBN kita tergerogoti. Dan yang kedua, kita tetap harus juga melakukan subsidi karena pola kebiasaan kita bahwa minyak atau BBM itu murah. Di dalam negeri kita masih mendapatkan Pertalite atau Pertamax 15.000 seolah-olah sudah mahal, tapi harga internasional itu sudah di atas itu. Artinya kita masih tetap memberikan subsidi untuk memastikan semua orang yang menggunakan bensin, Pertalite atau Pertamax di SPBU itu dapat harga murah. Nah, sayangnya ini tidak ada pola perubahan perilaku yang masif. Sekarang ini misalnya saja PLN itu oversupply dari segi listrik, tapi berapa banyak orang yang mau beralih ke mobil listrik atau sepeda motor listrik? Belum banyak. Pemerintah apakah juga mendukung untuk mensubsidi kendaraan listrik saja maju mundur kita itu, untuk memastikan kita bisa melakukan hilirisasi dari produk nikel kita dari Morowali atau dari Halmahera Selatan, dari Pulau Obi untuk produksi baterai listrik saja ya sudah ada komitmen, tetapi masih ada juga para perumus kebijakan itu yang masih berpikir ya
dengan batu bara saja murah kok. Dan kita mendapatkan keuntungan besar karena permintaannya masih besar tadi karena ada perang di Ukraina. Jadi artinya apa? Kecenderungan perumus kebijakan untuk mencari rute kebijakan yang pendek itu ya, yang gampang itu harus saya kira perlu diperbaiki. Demikian juga masyarakat yang kecenderungannya berpikir bahwa minyak itu akan tetap selalu ada, itu juga perlu berubah. Pola konsumsinya juga perlu berubah. Jadi memang harus dari hulu sampai hilir. Pembangkit listrik kita itu banyak berlimpah, panas bumi berlimpah, tetapi memang konsumsi listrik kan di beberapa daerah yang dekat dengan pembangkit panas bumi itu tidak cukup banyak ya. Tempo hari misalnya saja bahkan pembangkit yang juga masuk kategori EBT seperti hidro di Kayen itu di Kalimantan Utara itu luar biasa besar itu potensinya. Tapi masyarakatnya nggak memakai karena penduduknya masih sedikit. Nah, dilemanya adalah kita terlanjur investasi besar, tetapi kalau listrik tidak dipakai ya percuma saja. Makanya kemudian harus ada kebijakan untuk taruhlah misalnya memindahkan smelter nikel itu ke Kalimantan Utara supaya kemudian bisa terserap itu listriknya. Jadi memang harus kebijakan itu integratif pada saat yang sama ini memang harus didukung oleh seluruh elemen. Perumus kebijakan, politisi, para pejabat di daerah, dan masyarakat pada umumnya. Kalau kita mau beralih ke penggunaan energi yang lebih efisien, kita harus siap untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum, transportasi publik. Tapi memang juga masyarakat juga tidak sepenuhnya salah. Mereka ingin memilih transportasi publik, tapi ternyata moda transportasinya belum banyak dibangun. Nah, makanya kita perlu dorong itu. Pemerintah lumayan ini, misalnya saya kemarin Pak Presiden membuka jalur kereta dari Parepare ke Maros di Sulawesi. Itu langkah-langkah yang perlu betul-betul digerakkan secara bersama-sama. Masyarakat juga kemudian harus sadar bagaimana kemudian kita bisa melihat masyarakat di negara-negara maju itu mendukung kebijakan pemerintah dan juga bersedia untuk mengubah pola perilaku di dalam hal penggunaan energi ini. Sehingga kemudian kita transisi energinya itu menjadi lebih cepat dan tentu saja manfaatnya itu akan terpulang kepada kita semua. Kita bisa membayangkan Jakarta yang kalau dihitung perjalanan orang dari rumah ke kantor itu dalam waktu 365 hari dalam setahun, 22 hari diantaranya itu orang Jakarta sudah di tengah kemacetan. Artinya kan ini masalah serius itu ya. Jadi tidak ada kata tidak, mestinya masyarakat juga harus bersedia beralih ke transportasi publik untuk menghemat energi fosil. Dan kalau kita melihat transisi berikutnya, kita dorong kendaraan itu beralih dari BBM, beralih ke kendaraan listrik, kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dan tentu saja itu memang perlu didukung oleh semua pihak. Begitu kira-kira. Pak Rahmawan nih, aku nyambung dari paparannya Prof. Wahyu gitu. Sekarang ini kan mau mengeluarkan undang-undang EBT ya, RUU EBT gitu. Terus kita tahu ada beberapa hal yang masih jadi pro kontra di situ. Beberapanya salah satunya paparan soal energi baru di situ, di mana di satu sisi kita komit untuk mengurangi emisi dengan mengurangi batu bara gitu, tapi tetap dalam pasal-pasal itu energi baru itu batu bara tetap dimasukin di situ walaupun dengan wujud yang beda gitu, gas dan cair gitu. Lalu juga ada solusi yang mungkin masih juga ada tanda tanya di situ. Misalnya salah satunya mungkin kayak nuklir gitu, lalu geothermal gitu. Geothermal juga kan secara energi oke, dia terbarukan gitu, tapi dalam prosesnya kita ngomongin soal just energi gitu, energi yang berkeadilan gitu kan, ada pengambil alihan lahan yang besar. Hal-hal ini gimana? Iya, makasih. Pertama kali kita perlu lihat bahwa secara sistem dan kita sudah nyaman dengan batu bara. Nah, itu sudah jelas nyaman.
kita sudah paham bagaimana mengeksplor dan mengeksploitasi besar-besaran, tidak hanya untuk keperluan domestik tapi untuk luar negeri. Keuntungan finansialnya mengalir kemana-mana, teknologinya juga relatif sederhana dibandingkan teknologi energi baru dan terbarukan. Itu sudah jelas. Dan juga secara sistem kita nyaman dalam arti sangat banyak saudara-saudara kita yang memang hidup dari sana. Sistem juga dihidupi oleh batu bara. Bahkan bisa kita lihat kalau kita pergi ke daerah tambang batu bara, kita langsung harusnya langsung berpikir, seandainya tambang batu bara itu ditutup, maka warung-warung, restoran, laundry, dan seterusnya itu mau dikemanakan. Artinya dalam perbincangan transisi energi, kita juga harus lihat bagaimana mentransform ketergantungan pada batu bara itu, not only di dalam konsep bahwa batu bara kemudian nanti diganti, tapi the reality itu memang harus dilihat. Selama itu nggak bisa dipecahkan, kita nggak bisa mencari jalan keluar transformasi, maka teman-teman, saudara-saudara kita yang memang nyaman dan memang bergantung pada hidupnya di batu bara, itu tidak akan mungkin merelakan untuk berpindah. Berikutnya, kita nyaman juga dengan batu bara karena apalagi kita sebagai pengguna, kita belum secara optimal mengetahui bahwa ada faktor eksternalitas yang tidak diinternalisasi. Sangat boleh jadi masalah lingkungan, walaupun sudah ada usaha serius untuk kemudian pengolahan lahan bekas tambang, tapi apakah memadai, dan seterusnya. Jadi eksternalitas yang masih belum bisa diinternalisasi, baik itu memang karena kemampuan kita atau memang belum, sudahlah nanti saja, itu membuat kita nyaman. Dan itu tersembunyi, orang nggak lihat. Jadi ya kalau ngidupin listrik bersih kok, PLTU bersih kok, tapi lihat secara keseluruhan. Kata-kata transisi berarti mengubah. Padahal teknologi tersebut, kalau kita bicara dari supply chain, itu sifatnya berbeda. Faktor bahwa kalau kita pakai fosil, dia centralized system, centralized. Centralized dalam arti fisiknya, secara teknologi juga centralized. Misalnya batu bara itu dari tambang, kemudian batu baranya dikirim pakai kapal, misalnya kalau kita kan biasanya Kalimantan ke Jawa gitu ya, kalau negara lain pakai kereta, kita juga punya Babaranjang di Sumatera, itu sebagainya. Artinya dari tambang ke PLTU, dan dari PLTU transmisi distribusi pakai kabel. Dan pemainnya itu terbatas. Pemilik tambang dan segelintir networknya dan masyarakat sekitar. Walaupun yang menikmati duitnya mungkin banyak ya, tapi pemilik, pemain, dan shareholder apalagi itu terbatas. Beda nanti kalau kita mau masuk memang mau serius ke mainstreaming dari renewable energy. Itu decentralized. Prof. Wahyu tadi mengatakan matahari. Itu siapa yang mau membatasi kepemilikan matahari? Dan seperti itu. Air itu beragam. Sekarang kita masih melihat memang karena belum optimal, masih yang gede-gede. Padahal yang kecil-kecil memang sudah ada usaha, tetapi kan perlu ditingkatkan misalnya dari sisi kehandalan dan seterusnya. Ini kalau ngomong teknik ya. Artinya kalau itu optimal, maka nanti ada pemain kecil, pemain besar, itu bisa pakai. Begitu kita melihat decentralized, maka di situ mulailah muncul. Itu decentralized bukan hanya pembangkitnya, bukan hanya PLTS bisa dipasang di jutaan gedung dan bahkan floating photovoltaik berarti terapung dan seterusnya, bukan hanya itu. Tetapi berarti apa? Pengalian kekuasaan, pengalian peran dan seterusnya. Itu juga nggak mudah, melepaskan dominasi pengaturan hajat hidup orang banyak ke banyak orang, atau mempercayakan minimal gitu ya. Kalau melepaskan kan kayak gitu. Tapi mempercayakan peran untuk membangun ini kepada makin banyak pihak, ini nggak mudah. Siapkah kita berpikir decentralized? Ada tarik ulur, misalnya PLN misalnya. Oke, PLN karena itu BUMN, maka dengan relatif mudah kita bisa menjaga value nasional ini, kehadiran negara bisa diatur di sana.
pengaturan negara dengan naik turunnya harga itu bisa diatur sana. Tapi kalau itu dilepas ke makin banyak pemain, ntar dulu. Itu tadi mindset decentralized itu seperti itu. PLTU memang kecil. PLTU-nya kecil. Dia nggak berpindah-pindah, kecil. Tapi ntar dulu. Untuk memasok PLTU itu, apalagi kita sebagai salah satu negara produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia, ntar dulu jangan dilihat kalau PLTU itu jangan dilihat di sininya, tapi hulunya yang makin besar. Kalau kita lihat di bauran energi, maka eksploitasi batubara itu per tahun masih akan meningkat. Mungkin persentasenya itu turun, tetapi dilihat aja nanti angka mutlaknya itu naik. Kalau itu naik berarti yang dieksploitasi lahannya makin besar. Nah, kita nggak lihat itu bahwa sebenarnya luasan yang dilibatkan secara langsung yang mendapatkan impact gede banget. Tadi yang menarik geothermal. Geothermal itu sumbernya adalah sumur. Tergantung pada technical feasibility-nya, kita akan bisa memutuskan mau pakai berapa sumur produksi. Ada sumur produksi, ada sumur reinjeksi. Dan itu menetap. Tidak bergerak seperti batu bara yang harus exploit makin lama, makin besar, dikirim ke titik yang kecil. Dan kalau kita bisa lihat misalnya di Dieng, itu hanya sumur dan pipa. Nah, sebenarnya tidak harus misalnya ini sumur di sini, sumur di sana, dan seterusnya. Tidak harus seluruhnya itu dipunyai oleh satu perusahaan. Enggak. Dia porus. Di antara jalur pipa dan seterusnya, tentu dengan ada jalur pengamanan tertentu, itu bisa dimiliki masyarakat. Bahkan misalnya wind farm yang gede-gede, itu bawahnya, tergantung pada pengaturan keamanan dan seterusnya, itu bisa dimiliki masyarakat. Persepsi risk misalnya itu juga, artinya dari sisi lahan bisa kita lihat, sebenarnya lahan yang dibutuhkan, per tahun aja ya, per tahun, katakanlah sekian ribu gigawatt hours to supply the community, sama-sama batu bara dengan sama-sama panas bumi misalnya, itu berapa luasnya. Ingat, begitu kita memakai batu bara, maka luasan yang dilibatkan itu tumbuh. Yang lain, energi terbarukan nggak tumbuh, di situ aja. Air misalnya, ada misperception di PLTA. Orang mengatakan PLTA itu mengambil air, enggak juga. Dia hanya meminjam, membelokkan. Membelokkannya pun kalau kita, misalnya di dalam kuliah, kita menekankan, air itu prioritasnya ada 3. Untuk air minum, water, food, baru energi. Ini jadi balik, ini bisa nggak karu-karuan ini. Nah, tadi yang disebutkan Kayan itu tuh betul. Karena dia decentralized. Di mana-mana. Dan alhamdulillah, kita itu diberi nikmat yang luar biasa. Padahal titik bebannya itu terbatas, ada tantangan untuk mendistribute, entah itu dia didistribusi atau bebannya didekatkan, kebutuhannya yang membutuhkan itu didekatkan. Seperti tadi, misalnya apakah industri bisa dimasukkan atau didekatkan di Kalimantan misalnya untuk konteks Kayan. Tapi ada dalam hal ini ada perkembangan menarik karena Indonesia segera akan mengekspor energi terbarukannya ke Singapura. Jadi kelebihan daya misalnya di Kalimantan bisa saja kita berjualan ke daerah sekitar. Sudah terbukti Singapura akan beli dari kita. Dan konsep bahwa kita punya tempat berlimpah untuk mengekspor itu sebenarnya sudah dipakai di Eropa. Dia pengen pakai matahari itu dari daerah di selatan nanti. Australia juga pengen banget dia, pengen mengekspor kemampuan dia, kapasitas yang luar biasa energi untuk daerah utaranya. Indonesia kan kalau perlu sampai di sana dan seterusnya itu. Dan terkait dengan undang-undang energi terbarukan, moga-moga bisa segera kita sepakati. Jerman sudah mempunyai sejak tahun 2000. Kita 2023 masih terus bertempur. Dan memang betul, kalau kita memang serius masukkan baru,
Tapi kalau kita mau serius mengintegrasikannya dengan NDC, target kita, ya tepo seliro lah. Barunya itu yang betul-betul baru. Jangan kemudian menumpukan pada batu bara lagi yang berubah bentuk. Sama aja, kalau batu bara berubah bentuk, maka eksploitasi meluas, dampak CO2 emission tetap aja. Kurang lebih itu. Tapi intinya adalah mindset kok, ini mindset. Mindset berubah itu untuk banyak orang nggak nyaman atau bahkan menyakitkan. Seberapa rela kita mau nanggung itu bareng-bareng. Nah, kalau bapak-bapak Prof. Wahyu sama Pak Rahmawan melihatnya dari rencana pemerintah soal energi terbarukan ini, oke lah kita punya banyak rencana secara infrastruktur gitu, sumber daya yang potensial untuk dijadikan energi terbarukan gitu. Tapi kalau dari segi kita ngomongin sustainability kan bukan cuma soal keberlangsungan secara lingkungan ya, misalnya itu walaupun itu mungkin jadi prioritas utama juga sekarang, tapi yang juga nggak boleh dilupakan adalah faktor human-nya ya, faktor masyarakatnya, faktor berkeadilan gitu. Itu sejauh mana bapak-bapak ngelihat keseriusan pemerintah di sisi itu, di sektor itu? Kalau soal keseriusan ini memang ya tentu saja kita perlu dorong bersama-sama ya. Maksud saya masyarakat perlu mendorong pemerintah untuk bergerak, pemerintah juga perlu mendorong masyarakat untuk melihat fakta-faktanya, dan itu tadi mengambil jalur kebijakan yang memaksa kita untuk berubah. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwa berubah itu memang tidak mudah, apalagi kalau berubah sama sekali ke sesuatu yang baru. Kita mengubah tempo hari penggunaan kerosin itu ya, dari minyak tanah ke gas saja itu, wah, itu sosialisasinya begitu panjang, itu ada begitu banyak keluhan masyarakat, tapi itu akhirnya bisa ya. Artinya kalau kita sama-sama melihat masa depan energi secara bijaksana, mestinya ya kita harus bisa berubah, dan kita perlu menghindarkan diri dari eufemisme ya, penghalusan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak mewakili hal yang real. Jadi misalnya saja untuk menyebut pembangkit, misalnya saja pembangkit listrik tenaga uap PLTU, tapi sebenarnya kan sumbernya batu bara. Ada penghalusan gitu ya, ini seolah-olah sumbernya dari uap, padahal ya uap yang dibakar dari batu bara gitu ya. Artinya tetap itu adalah bukan energi baru terbarukan. Kalau kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan tadi energi surya kita berlimpah, ya kepentingan dari para perumus kebijakan, para politisi, kita sama-sama tahu di dalam sistem politik di Indonesia ini ya kita masih tercengkeram betul oleh oligarki ya, di mana orang yang punya modal besar, punya resources politik yang besar itu yang menguasai. Dan kalau mereka menguasai termasuk di dalam hal energi, mereka menginginkan sentralisasi. Ya jarang sekali kemudian mereka yang bersedia untuk ya menyebarkan pusat-pusat kekuasaan itu ke daerah atau kepada tokoh-tokoh lain. Tadi sudah disebutkan itu ya, bahwa sumber energi baru terbarukan itu memang memaksa kita mestinya untuk berpikir tentang desentralisasi dan mempercayai rakyat. Kita itu tingkat distrust kita itu begitu tinggi. Pemerintah tidak percaya pada rakyatnya, rakyat juga tidak percaya pada apa saja langkah dari pemerintah. Nah, ini yang harus kita atasi gitu ya, untuk meningkatkan komitmen kita kepada penggunaan energi baru terbarukan. Kalau batu bara itu, eksploitasi dari batu bara itu relatif mudah, teknologi sederhana, dan hasilnya besar. Masih banyak orang di luar negeri yang mau pakai gitu ya. Sementara sebaliknya kalau kita mau menggunakan energi surya misalnya saja, itu ya kita harus menyediakan elemen fotovoltaiknya yang kita sejauh ini masih mengimpor. Tapi kalau kita lihat misalnya saja komitmen di banyak negara maju yang menginginkan kebijakan yang serius dalam hal transisi ke energi baru terbarukan, mestinya ya setiap inisiatif yang terdesentralisasi
atau inisiatif dari masyarakat untuk menggerakkan penggunaan energi baru terbarukan itu ya juga perlu mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Jadi statement-statement itu betul-betul perlu untuk kemudian akan menjadi langkah kebijakan yang real. Jadi sebelum perang Ukraina misalnya saja, Perdana Menteri Prancis itu Emmanuel Macron sudah mengatakan bahwa tahun 2020, walaupun targetnya meleset itu, dia mengatakan tahun 2020 tidak ada lagi mobil baru diproduksi yang combustion based vehicle gitu ya, yang berbasis BBM. Jadi produksi baru akan didorong sepenuhnya ke energi listrik misalnya saja. Atau kemudian komitmen dari negara-negara Skandinavia yang kita lihat misalnya saja, mereka betul-betul serius memberi subsidi kepada pengguna mobil hybrid gitu ya, yang masih separuh-separuh, atau kemudian juga yang sepenuhnya menggunakan listrik. Jadi sinyal-sinyal kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah itu perlu betul-betul kita jaga, karena proses transisi itu hanya bisa kita percepat, kita lakukan secara baik apabila kita punya kesepahaman, dan tentu saja kepentingan-kepentingan jangka pendek itu yang harus dikurangi, ditiadakan. Kita perlu bervisi jauh ke depan. Sudah jelas bahwa misalnya saja minyak bumi dari Indonesia itu tahun 2030 mungkin itu sudah habis. Sementara kita lihat di Indonesia, pemerintah itu juga yang dibuka di mana-mana masih SPBU minyak gitu ya. Termasuk di Jogja ini kita lihat itu yang dibuka SPBU, ya, SPKLU yang untuk listrik maju mundur ini. Padahal jelas-jelas PLN itu oversupply itu. Kalau itu dialihkan saja sebagian itu ke pengguna mobil listrik, kemudian subsidi lebih besar diberikan kepada para konsumen pengguna mobil listrik, itu akan bisa relatif ya mendorong adanya transisi energi. Tentu saja hal-hal yang lain yang bisa dilakukan itu sangat banyak. Misalnya saja bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi potensi kita untuk menjual listrik ke luar negeri. Sementara itu kita juga perlu melihat juga mengantisipasi bahwa energi listrik itu nanti ke depan baterai bekas-bekas baterainya itu kan juga dari limbah gitu ya. Pada intinya setiap pilihan kebijakan itu ada konsekuensinya, termasuk kalau menggunakan listrik dari nuklir seperti di Jepang itu kan juga ada konsekuensinya, limbah nuklirnya harus dikelola dengan baik. Jadi setiap pilihan kebijakan itu ada konsekuensinya, tapi yang penting sebenarnya kalau kita mau bergerak itu betul-betul harus bergerak dari langkah yang real, langkah yang nyata, tidak hanya dari segi membungkus istilah seolah-olah baru, tapi sebenarnya itu ya pola-pola kerja yang lama. Nah, kita berharap juga nanti undang-undang tentang EBT itu segera bisa diratifikasi, lalu itu akan bisa mendorong semua orang untuk punya visi yang sama, punya kebiasaan baru untuk kemudian mendukung transisi energi kita secara nasional. Dan dengan jumlah penduduk yang 270 juta lebih, kita itu juga menjadi konsumen energi yang besar, sementara kita juga punya potensi yang besar untuk menjadi supplier energi. Itu hanya bisa kita lakukan, bisa kita dorong, kita bisa hasilkan dengan baik transisi itu apabila komitmen bersama-sama itu betul-betul sudah bulat. Kolaborasi bersama-sama ya, antara pemerintah, betul, warga, semua ya. Ya. Kalau gitu. Gimana Pak Rahman melihat keseriusan pemerintah sendiri? Secara eksplisit dinyatakan misalnya PLN 2060 zero emission. Itu luar biasa. Itu patut disyukuri. Dan perkembangan itu bisa dimanfaatkan untuk tadi itu just transition. Sebenarnya ada kata-kata yang menarik dari desentralisasi energi. Itu adalah juga demokratisasi energi. Betul-betul, karena sifat decentralized. Karena sifat yang melekat di sana
pemainnya makin banyak. Energi memang secara singkat memang nggak bisa lingkungan saja. Trilema energi memperlihatkan kita bahwa ada security, environment, dan affordability. Dan di situ kalau kita mau lihat dari sisi human banget itu. Tergantung kita mau serius atau enggak. Bukan hanya security memasok, tetapi affordability. Kalau kita lebarkan lagi, maka profit pembangunan sistem ini, profit, benefit dari transisi energi itu mestinya bisa ke masyarakat makin banyak. Sekali lagi, transisi itu bertahap, kita punya konteks masing-masing, PLN masih punya konteks masing-masing, dari sisi kemampuan grid juga masih harus berkembang dan seterusnya. PLTS itu menarik, karena kalau itu nanti makin berkembang, pemain yang memasok, menopang republik ini itu makin banyak. Yang menopang republik ini makin banyak. Kalau itu kita buka lebih besar keran untuk memasok PLTS itu, bayangkan kalau kita bisa mendisperse manfaat itu, bukan hanya pada pemain besar, tapi koperasi, sekolah, kecamatan base photovoltaic system misalnya seperti itu, bayangkan itu. Tapi itu juga perlu kesepakatan, perlu kesiapan sampai ke teknis, termasuk dalam konteks sekarang memang kita harus memikirkan PLN yang masih oversupply. Tapi kan tidak terlalu lama lagi lah, kurang lebih. Dari horizon waktu itu nggak terlalu lama lagi. Nah, kita harus menyambut nih, someday ketika oversupply ini sudah bisa turun, ayo kita jangan ke centralized system lagi, decentralized. Bukan hanya pada tempat teknologinya, tapi pemainnya yang harus decentralized juga, makin banyak. Ya diaturlah, kesetimbangan baru, nggak apa-apa. Jadi masing-masing negara punya konteks masing-masing, dan kita mau bergerak ke kesetimbangan baru. Ya. Tapi ya, sekian dulu podcast Energy on Point kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton, yang sudah terlibat. Terima kasih ke DMKP, Institute for Policy Development juga. Sampai jumpa lagi di edisi podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses.